Apakah masih ada pria lurus yang setia pada istrinya? Banyak orang memasukkan agamis atau memiliki kerohanian baik sebagai salah satu checklist waktu mencari pasangan. Namun setelah menikah, ternyata orang yang dinilai rohaniah dan punya ibadah yang bagus ternyata selingkuh juga. Dan ini berlaku mau di Islam, Katolik, Kristen, agama manapun, sama aja. Pasangannya syok, merasa tertipu, ia merasa telah salah memilih pasangan. Sebagian malah bertanya-tanya, kalau orang yang religius aja gagal mempertahankan kesucian pernikahan, apakah masih ada pria lurus yang setia pada istrinya? Nah, pertanyaan tentang adakah hubungan kerohanian dan perselingkuhan memang telah menjadi diskusi hangat di kalangan akademisi sejak lama. Hal ini membuat para ilmuwan psikologi maupun para rohaniawan melakukan riset-riset ilmiah mengenai hubungan antara keduanya. Nah, dari banyaknya riset-riset mengenai kerohanian dan perselingkuhan, Medet dari Brigham Young University, Utah, Amerika Serikat, di tahun 2022 yang lalu, mencoba menyimpulkan hasil dari berbagai riset yang sudah dilakukan oleh banyak ilmuwan psikologi. Hasilnya dipublikasikan dalam disertasinya yang berjudul Is There a Relationship Between Religiosity and Infidelity? A Meta-Analysis. Ia menemukan bahwa walaupun ada riset-riset yang menunjukkan tidak adanya kaitan antara seseorang yang rohani dengan perselingkuhan, namun dapat disimpulkan secara signifikan bahwa semakin rohani seseorang, semakin sedikit kemungkinan perselingkuhan yang terjadi. Nah, riset dari tanah air sendiri, Sentosa di tahun 2017, yang meneliti kerohanian para pemeluk Kristiani, sama juga menemukan bahwa kedewasaan rohani berbanding terbalik dengan niat untuk berselingkuh. Dua riset itu merupakan contoh dari banyak riset yang menunjukkan bahwa hal yang serupa, yaitu orang yang rohani seharusnya lebih tahan terhadap godaan berselingkuh. Namun kalau kenyataannya banyak orang yang rohani, malah bahkan banyak rohaniawan yang selingkuh. Apa yang sebenarnya terjadi? Gordon Allport pada tahun 1967 mencoba mendefinisikan dengan lebih tajam konsep mengenai religiusitas. Yang mengatakan bahwa kerohanian itu dapat berupa kerohanian yang ekstrinsik, yang dari luar, ada juga intrinsik, yang dari dalam, tergantung dari apa motifnya. Rohanian yang ekstrinsik memiliki motif yang berasal dari luar dirinya, yang beribadah, yang menjalankan perintah agamanya karena berharap akan mendapatkan keuntungan darinya. Jenis ini merupakan kerohanian yang sebenarnya mengabdi pada dirinya sendiri, yang menggunakan agama untuk tujuan-tujuan pribadi, seperti pengakuan sosial, status, pembenaran diri, dan cenderung menyeleksi ajaran-ajaran hanya yang cocok untuk tujuannya saja. Pada tahun 90-an, saya bertemu dengan seorang teman keturunan Tionghoa yang beragama Muslim. Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki agama Muslim hanya agar ia mudah masuk ke universitas negeri dan mendapatkan berbagai kemudahan lainnya. Ini adalah salah satu contoh dari kerohanian yang ekstrinsik. Sebaliknya, kerohanian yang intrinsik adalah kerohanian yang menghayati imannya dan seluruh ajaran-ajaran agamanya, bukan hanya yang disukai aja. Kerohanian seperti ini tidak sekadar berdoa, atau datang ke gereja, atau sekadar puasa, atau sholat aja, tapi orang yang sungguh-sungguh menghidupi imannya, yang mencoba menjalankan pemahamannya akan agamanya dalam kehidupannya sehari-hari. Warrington dalam usahanya mendefinisikan kerohaniannya juga menemukan hal yang serupa dengan Allport. Dia menggunakan istilah komitmen religius sebagai kerohanian yang sejati, yaitu orang yang menaati nilai-nilai keyakinan dan praktik agamanya, serta yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Worthington lebih lanjut melihat bahwa orang-orang yang rohani bukan hanya terlihat dari bagaimana ia menjalankan ibadahnya saja, tetapi bagaimana mereka serius mempelajari agamanya, yang mempengaruhi keputusan-keputusan hidupnya, dan bagaimana mereka meluangkan waktu untuk belajar, berkumpul, dan berkontribusi dalam pertemuan-pertemuan komunitas agama. Ini berarti seseorang yang rohani tidak pernah menyimpan kerohaniannya di bawah ranjang. Dia pasti akan menunjukkannya melalui kehadirannya dalam ibadah dan pelayanan di komunitas. Jadi, untuk mengetahui apakah seseorang itu memiliki kerohanian yang serius, yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena tujuan yang egois atau ekstrinsik, berikut ini beberapa poin yang dapat diperhatikan.
Nah, dalam checklist tadi, semakin banyak jawaban ya, semakin kuat juga kemampuannya menahan godaan selingkuh. Hal yang penting untuk dimengerti adalah, riset tadi sama sekali tidak berarti yang religius 100% dijamin tidak selingkuh. Tidak berarti demikian. Riset tadi hanya menunjukkan bahwa semakin rohani seseorang, semakin kecil kemungkinannya untuk berselingkuh. Namun tidak ada yang bisa menjamin bahwa seseorang pasti tidak akan selingkuh. Tidak ada yang namanya pernikahan yang bulletproof. Siapapun orangnya bisa jatuh dalam perselingkuhan. Maka penting bagi kita untuk bukan hanya menuntut pasangan yang punya kerohanian yang sungguh-sungguh, tetapi kita juga demikian. Dan kerohanian yang sungguh-sungguh itu akan terlihat juga dari seberapa bergantung diri kita pada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang sebenarnya dapat diandalkan agar kita tidak salah memilih pasangan dan membimbing kita untuk memiliki pernikahan yang sehat dan menolong kita kalau kita harus melalui badai perselingkuhan. Saya Lenny Hand, salam pembelajar.